Selamat datang di Bali Talks, from tradition to taste. Saya Azahra Ramadhania Hermawan, bisa dipanggil Mbok Zahra sebagai host. Dan saya Nova Rafifari Abadi, bisa dipanggil Bli Rafif sebagai host. Nah, kali ini kita bakal bahas Bali dari sudut pandang yang beda. Gimana nih Mbak Zara, excited banget nggak? Excited banget dong Bli. Bali kan bukan cuma tentang pantai, sunset, atau OOTD di tebing. Ada budaya yang luar biasa, tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang, tempat wisata yang indah, dan tentunya makanan yang bikin ngiler. Bener banget tuh Mbak Zara. Kita juga udah undang narasumber keren, mulai dari masyarakat Bali, pemangku adat, pengamat sosial dan budaya, sampai turis mancanegara dan food vlogger. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalian penasaran nggak sih sama narasumber-narasumber keren kita? Daripada penasaran, lebih baik langsung saja kami hubungkan dengan warga lokal Bali. Tes, sudah terdengar suara kami? Tes. Sembang, nama saya Rasya Pratama Putra Suprastowo. Saya adalah masyarakat Bali di sini. Jinsung semuanya, perkenalkan, nama saya Mikaela Albinafsari, bisa dipanggil Mbok Gina sebagai masyarakat Bali asli di sini. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dani Rasa Alfawazi, bisa dipanggil Bli Dani. Saya sebagai pemangku adat dari Bali. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Muhammad Rini Irwansyah, bisa dipanggil Bli Reno sebagai pengamat sosial dari Bali. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Wahid Arsyad Primandana, yang bisa dipanggil sebagai Bli Wayan, dan saya berperan sebagai tokoh agama. Om Swastiastu semuanya, perkenalkan saya Lutfia Rahmat Cantika Putri. Kalian bisa panggil saya Mbok Dia. Di sini saya berperan sebagai pengamat budaya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dara Watakai Sari Afwan. Kalian bisa panggil saya Mbak Dara. Saya adalah turis lokal sekaligus food vlogger di sini. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya Surabaya. Good morning everyone, my name is Andi Farah Syediansyah, you can call me Farah. I'm from Turkey, nice to meet you. Pertama, kita tanyain dulu nggak sih masyarakat Bali tentang bagaimana kehidupan mereka di Bali. Dipersilahkan untuk Mbak Bina dan Bli Rasya. Saya masyarakat asli Bali dan saya tinggal di Gianyar. Sehari-hari saya menghabiskan waktu saya untuk bekerja di kerajinan tradisional sebagai pengrajin. Tapi ya seperti masyarakat Bali pada umumnya, Mbok Bli, budaya dan adat itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Wah, keren banget tuh Mbak Bina. Pasti tahu banyak ya tentang Bali. Lumayan, Mbok Bli. Kalau saya nggak tahu, nanti anak-anak nanya, malu dong. Bener ya Mbak? Oh iya, kalau menurut Mbak Bina, apa sih yang bikin Bali itu beda dari tempat-tempat lainnya? Bali itu kuat di harmonis, Mbok Bli. Kita di sini menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam. Itu adalah prinsip utama kami. Trihita Karana. Trihita Karana, wah keren banget tuh konsepnya. Kalau menurut Bli Rasya, Bali itu seperti apa? Kalau menurut saya Bali itu beda karena semua elemen seperti alam, budaya dan manusia berada di pulau ini. Contohnya seperti pulau, seperti danau dan lain-lainnya. Wah iya, kalau tempat wisata favorit Bli Rasya apa? Saya suka Gunung Batur, sunrise di sana bagus banget. Tapi kalau saya cari tempat yang santai, saya mau perginya ke Tagelalang. Wah,
Tegalalang, itu kan yang sawahnya Tera sering. Instagramable banget ya, Bli. Iya, tapi jangan lupa, Mbok. Jangan cuma foto-foto aja, coba ngobrol sama petani-petani di sana. Mereka punya kisah kehidupan mereka sendiri. Ngomong-ngomong soal wisata nih, Bli Rasya, apakah ada tempat yang menurut Bli Rasya wajib untuk dikunjungi, tapi belum banyak orang yang mengunjunginya? Ada, Bli, desa Panglipuran, itu desa adat yang asri banget. Semua rumahnya tertata rapi, dan masyarakat di sana menjaga tradisi dan budaya mereka. Wah, jadi bukan cuma tempat-tempat populer kayak Kuta dan Ubud aja ya. Bali juga punya hidden gem ternyata. Kita coba ke pemangku adat kita yuk, Bli Dandi. Tadi, Bli Rasya cerita soal Gunung Batur. Seperti yang kita tahu, Bali juga terkenal dengan adat dan pura-puranya. Menurut Bli, kenapa sih pura selalu jadi daya tarik wisata? Karena pura itu tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol budaya Bali. Contohnya seperti Pura Besaki. Pura Besaki tidak hanya indah dari arsitekturnya saja, tetapi juga sebagai pusat spiritual. Turis yang datang ke Pura Besaki ini biasanya terpesona dengan energi yang ada di pura ini. Jadi, selain tempat wisata, pura juga jadi jendela budaya ya, Bli? Betul, pura itu seperti cerita hidup masyarakat Bali. Tetapi tetap saya selalu ingin mengingatkan para turis untuk selalu menghormati tempat suci ini. Jangan cuma datang untuk berfoto-foto saja. Nah, sekarang kita ke Bli Reno. Dari sisi sosial, gimana Bali tetap bisa menjadi magnet bagi wisatawan? Kuncinya itu ada di masyarakatnya. Orang Bali itu sangat ramah dan terbuka dengan orang luar, tetapi tetap menjaga budaya aslinya. Itu kombinasi yang sulit ditiru. Wah, berarti Bali itu seimbang ya, terbuka untuk modernisasi, tapi nggak kehilangan jati diri. Tepat sekali. Contohnya seperti ogo-ogo yang awalnya tradisional tetapi sekarang menjadi daya tarik turis karena visualnya yang menarik. Oh iya, ogo-ogo itu kan pas nyepi ya. Ternyata tradisi pun juga bisa bertransformasi jadi daya tarik wisata. Keren banget. Mbak Via, sebagai pengamat budaya, gimana caranya Bali untuk bisa melestarikan warisan budaya di tengah serbuan pariwisata? Strategi utamanya adalah menjadikan tradisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya tari barong dan kecak yang awalnya merupakan ritual sekarang diperkenalkan melalui pertunjukan seni. Berarti tradisi itu nggak cuma dilestarikan, tapi juga dipromosikan ya, Mbak? Betul, yang paling penting masyarakat dapat memahami makna dari tradisi tersebut. Jadi, meskipun ditampilkan ke dunia, esensinya nggak hilang. Wah, kalau gitu, Bali tuh kayak paket komplit ya. Tradisi kuat, pariwisata maju, tapi tetap punya jiwa. Sekarang kita tanya nih, turis kita, Miss Farah. Hi Miss Farah, you've been here for a few days now, right? How do you feel about Bali? Hi, Bali has been absolutely amazing. The beach, the temple, the food, and most of all is the people. Everyone is so friendly and welcoming. Glad to hear that. What's your favorite spots so far? Oh, there are so many, but I think Uluwatu Temple is my favorite because watching the sunset from there was magical. Have you tried any Balinese food, like sate lilit? Yes, I did. It is so flavorful and unique. It is really different from anything that I have tasted before, and I love the hint of the lemongrass.
Would you recommend Bali to your friend back home? Absolutely, Bali is just not a vacation spot. It is an experience. I feel I am learning so much about the culture here. Nah, kalau Mbak Dara sebagai food vlogger, apa makanan Bali favorit Mbak? Favorit saya jelas sate lilit ya, tapi saya juga suka ayam betutu dan sambal matah. Makanan Bali itu penuh bumbu dan kaya rasa. Kalau tempat makan yang wajib dikunjungi, ada rekomendasi nggak sih Mbak? Banyak banget, Mbok. Kalau mau tradisional, coba makan di warung lokal di Denpasar. Kalau mau vibes-nya yang lebih nyantai, kafe-kafe di Canggu atau Ubud juga seru. Dan mereka sering menyajikan makanan-makanan khas Bali dengan sentuhan modern. Berarti makanan tradisional itu tetap bisa bersaing dengan kuliner modern ya Mbak? Nah, iya, justru itu yang bikin Bali beda. Tradisi dan modernisasi di sini bisa saling melengkapi. Dan jangan lupa, makanannya juga Instagramable banget, cocok buat konten. Bliwayan, sebagai tokoh agama, gimana sih pandangan Bliwayan tentang hubungan tradisi di Bali? Termasuk kuliner seperti sate lilit, adakah hubungannya dengan aspek spiritual? Kuliner tradisional seperti sate lilit itu tidak dapat terpisahkan dari nilai spiritual yang ada di Bali. Makanan biasa dijadikan sebagai persembahan atau yatnya. Masyarakat Bali menghormati Tuhan melalui rasa syukur atas apa yang mereka makan. Jadi, apa mungkin makanan itu juga punya makna spiritual ya Bli? Ya, betul. Makanan yang ada di Bali seperti sate lilit, bahan-bahannya itu dipilih dengan doa, seperti rempah-rempah maupun ikannya. Dan semua itu menunjukkan harmoni dengan alam maupun Tuhan. Wah, keren banget Bli. Jadi nggak cuma rasa yang enak, tapi ada juga nilai-nilai yang mendalam ya. Ya, benar, Bos Ara. Bahwa masyarakat Bali percaya bahwa hidup itu harus seimbang antara Tuhan, alam, dan manusia. Dan semua itu tercermin dalam sate lilit. Wah, dari tadi diskusi kita kaya banget ya. Mulai dari budaya, tradisi, wisata, sampai makanan. Bali memang nggak ada duanya.